kita ya. ngasih kritik ya. Kalau dipikir-pikir Lus, kenapa sih gaji di Indonesia tuh tergolongnya rendah gitu? Makanya orang-orang pada kejar-kejaran buat keluar biar gaji mereka tuh dolar lah atau apa yang kursnya tuh tinggi apalah gitu, biar gede lah gajinya. Oke. Sebenarnya kan kalau lo bilang gaji Indonesia itu termasuk tergolong rendah, itu kan karena kita bandingin sama negara-negara yang sebenarnya udah maju ya. Nah, berarti itu dia jawabannya. Karena emang negara kita masih di negara yang berkembang ya. Dan sekarang kita ada di middle income. Jadi apa kita tuh artinya, Kak? Ya, kan sebenarnya sebuah negara itu dibagi-bagi ya. Ada yang kayak pendapatan rendah, menengah, sampai pendapatan gitu, atas. kita menengah. Kita itu sedang menaiki di pendapatan menengah, tapi sedang menengah ke atas. Jadi menengah ke atas itu di antara 4.000 sampai ke 12.000. Itu untuk menurut data terakhir ya kalau nggak salah. Di 4.000 sampai 12.000. Nah, Indonesia itu sekarang pendapatan per kapitanya sekitar rata-rata nasional di sekitar 4.000-an berapa ya kalau nggak salah gitu. Nah, kalau dibandingin dari negara-negara maju, emang kita rendah karena untuk lepas dari middle income country itu kita harus lewat dari 12.000 kan, dan itu tuh masih jauh. Jauh benar, kita masih di awal ya. Makanya itu rendah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan tadi, kenapa di negara kita itu gajinya masih rendah ya, pendapatan masyarakatnya rendah. Nah, itu kita lihat juga kebijakannya yang kayak upah minimumnya berapa setiap daerah UMR atau gitu ya. UMR-nya itu beda. Nah kan tadi UMR tadi tuh juga ngelihat juga kan sebenarnya kondisi real ekonominya kayak gimana per daerah. Gitu. Ya yang terjadi kan gitu, kayak misal produktivitas kita sebagai individu atau sebagai kumpulan satu negara gitu itu masih rendah. Ada beberapa faktor lagi yang lain-lain juga, mungkin masalah skill dan lain-lain gitu. Skill kita masih kurang lah dibanding negara-negara yang udah maju gitu. Yang nentuin siapa? Skill kita kurang. Iya, yang nentuin kan sebenarnya kan Kata emak gue bagus-bagus aja skill. Iya, kalau mungkin skill lo untuk secara individu ya. Mungkin kalau secara keseluruhan kan kita ngelihat kan ya. Investor dari luar kan masuk kan ya ke Indonesia. Nah, itu tadi balik lagi ke tadi yang gue bilang tadi, demand. Sebuah industri itu ada di satu negara gitu kan. Itu yang menciptakan demand itu. Cincin lu bagus juga. Iya, ya makanya yang tadi gue bilang demand itu yang membuatkan sebuah demand itu adalah karena ada investor yang masuk kan ke suatu negara untuk membuat suatu industri. Industri itu kan selain kita bikin sendiri, kita juga butuh investor untuk itu kan. Nah, gue sebagai investor atau investor yang bakalan ngelirik satu negara itu kan kita ngelihat di negara itu apa yang gue lihat. Pertama, biaya produksi gue lebih murah. Biaya produksi gue lebih murah karena apa? Karena upah tenaga kerjanya murah. Tuh. Selain itu, kelemahannya tenaga kerja murah biasanya adalah sumber daya manusianya juga rendah ya. Agak rendahnya tuh apa? Kayak misal skillnya gitu. Dan itu emang sejalan lah ya. Kalau misal negara yang lebih maju, pasti secara technical orangnya juga akan lebih bagus gitu. Terus cara biar kita bisa tergolong upahnya lumayan gitu dibandingkan negara-negara yang maju gimana terus? Nah itu sebenarnya kita tuh harus berjalan kayak apa ya, nggak bisa tiba-tiba gitu loh. Jadi berjalannya tuh emang perlahan-lahan. Nah, kalau tiba-tiba itu bakalan terjadi chaos ya menurut gua. Satu, pertama kalau misal dari 4.000 per kapita lu naikin jadi 12.000. Ya satu, terjadi inflasi di mana-mana, semua orang gajinya naik kan. Terus industri kolaps dong, yang orang investor-investor itu tadi emang buat milih Indonesia karena budgetnya emang murah gitu kan. Tiba-tiba pemerintah pengen naikin 2-3 kali lipat dari gaji itu. Dicabut tuh jadinya. Iya, pasti mereka akan cabut karena harganya akan mahal. Sedangkan kualitas barang yang dihasilkan, yang kita jual keluar itu nggak ada peningkatan gitu. Berarti kalau nggak secara tiba-tiba dimulai dari... Nah, kalau secara tiba-tiba tuh ya pertama, kita belajar ada beberapa negara industri yang udah maju duluan ya. Kayak misal kayak Korea, Jepang zaman dulu. Ya, pertama lo harus ningkatin produktivitas satu negara, kayak supaya produktivitas itu berarti kalau dulu banyakan kan berarti industri gitu lah ya, padat karya, industri pabrik-pabrik. Kalau zaman dulu kayak di Korea atau Jepang gitu kita banyak pabrik gitu. Kalau sekarang kayak di Vietnam banyak. Ya Cikarang, tapi kan itu untuk jadi kelompoknya cuma di Cikarang doang. Kalau kita bagi ke seluruh Indonesia kan ya udah Cikarang maju sendirian aja. Ya jadi negara sendiri berarti. Bisa kan? Ya harus jadi negara sendiri. Kalau kita pengen naik terus nih ya, kayak Vietnam lah sekarang, industri itu banyakin gitu. Mas industri banyakin bisa dari kita sendiri, bikin iklim industrinya bagus. Kedua, undang investor untuk bikin banyak industri di Indonesia gitu. Dan supaya
banyak orang dapat gaji, terus habis itu pendapatan per kapita kita naik pelan-pelan gitu naik ya. pelan-pelan. Kemudian selanjutnya adalah kita harus naikin kualitas produk kita supaya produk kita bisa lebih mahal, Bahan segala macam itu upah juga akan lebih naik kayak gitu. Lu punya ide gak kepikiran gitu buat bikin Indonesia jadi maju kayak gitu? Gue bakal milih lu, sumpah. Sebenarnya kalau gua ide itu ya nggak ada original sih, tapi sebenarnya yang gua bukan buzzer pemerintah ya. Wait a minute. Gue sebagai buzzer pemerintah. Buzzer pemerintah. Beberapa hal yang dilakuin ini tuh sebenarnya kopas dari yang China. lama-lama. Ya, China kayak misal ada perumahan 3 juta perumahan itu kan kayak Subsidi. bukan ya, dia bangun gitu. Nah, itu kan sebenarnya untuk bangun perumahan, gedung atau infrastruktur itu kan udah dilakuin dulu sama China ya. Deng Xiaoping yang dia supaya naikin pertumbuhan ekonomi sampai tinggi. Nah, itu tuh sebenarnya kita lakuin mau dikopas tuh jadi 3 juta rumah, tapi kan sekarang ada beberapa problem-problem lain lah. Habis itu ada dana investasi yang kayak yang baru Dana Antara. Itu kalau dikelola dengan benar harusnya itu juga mengkerek jadi 8% gitu. Oke. Coba komen menurut kalian langkah apa yang sebenarnya bisa diambil sama negara kita biar bisa lebih maju, biar gajinya lebih tinggi. Yang menurut kalian tuh bener-bener kayak nggak, Indonesia tuh harus lakuin ini gitu. Coba komen.